Oke, selamat siang Bapak dosen serta para mahasiswa. Ya. Hari ini kita akan lanjutkan dengan pembuktian integral, tetapi yang khususnya adalah masalah integral tangen x dx dengan integral kotangen dx. Ini sudah pernah dapat di SMA belum? Halo? Halo para mahasiswa? Pernah, Pak. Pernah ya? Baik. Ya, Pak. Ya, kita mau buktikan ini. Gitu. Nah, kita buktikan dulu tangen. Integral tangen x dx adalah integral. Saudara tahu tangen adalah apa? Tangen adalah apa? Halo? Tangen adalah apa? Sin per cos. Sin per cos ya. Sin x per cos x. Nah, ini di atasnya kan perbilangnya kali dx. Nah, kemudian sin x dx itu sama dengan apa? Diferensial dari apa? Halo? Kita ambil ini, kita misalkan nih sama dengan dv ya. D dari v. dv ya. dv sama dengan sin x dx ya. Sin x dx-nya kita misalkan sama dengan dv, kiri kanan kita integralkan, integral dv, v, integral sin. Halo, integral sin. Integral sin apa? Min cos X. Min cos x tambah c. Di sini kita tidak tambah c. Nah, ini yang kita masukkan ke sini min cos x ya. Kemudian minnya kita keluarkan ya. Minnya kita keluarkan sehingga tinggal d cos x per cos x. Nah, bentuknya adalah integral du per u. Apa rumus dari integral du per u? Integral du per u adalah apa? Halo? Para mahasiswa, integral du per u adalah ln H u tambah c kan? Ya nah, integral du per u adalah ln H u tambah c. Sehingga ini min integral d cos per cos adalah ln H u-nya adalah cos x tambah c. Nah, ini kalau Anda di buku rumus nggak ada. Terus ini diteruskan nih. Min satunya ini dipindahkan belakang di depan kan? Ingat log a pangkat n log a. Ya. Log a pangkat n sama dengan pangkatnya dapat dikaliin ke depan jadi n log a. Sekarang dibalik. N log a adalah n-nya bisa dipindahkan belakang di depan kanan. Log a pangkat n. Jadi ini sama dengan apa nih? Ln cos x pangkat min 1 nih. Halo? Pengali di depan min 1 pindah ke belakang menjadi pangkat. Menjadi pangkat kan? Halo? Ya, Pak. Iya, Pak. Nah, kemudian saudara tahu kosinus pangkat min 1 supaya plus seper cos x enggak? Seper cos x pangkat 1 tambah c. Nah, seper cos apa? Seper cos adalah secant x. Nah, ini yang biasa rumus yang ada. Jadi integral tangen x dx adalah ln dari secant x tambah c. Cukup jelas sampai sini? Halo? Halo? Jelas, Pak. Baik, kita lanjutkan lagi. Ada pertanyaan nggak dulu ke sini? Ada yang mau tanya dari yang kelas lain? Selain kelas LA 05?
Halo. Belum, Pak. Belum ada, kita teruskan integral kotangen, ya. Integral kotangen, Bapak, ya, silakan. kalau misalkan cos X doang boleh kan? Hasilnya min ln cos X tambah C boleh, ya, sama. Hanya kalau ada tadi rumus, nah ada itu yang ada itu ln sekan X tambah C. Ya ini kayak identik, ya, sama. Jadi kalau Anda jawab min ln cos X, bilang nggak salah. Ya, karena nilai ini adalah identik. Jelas? Saudari. Terima kasih, Pak. Oke. Baginda Gam, saya. Oke. Baik, kita teruskan. Yang sekarang integral, ulang lagi integral untuk kotangen, ya. Integral kotangen X dx, ya. Sudah tahu bahwa kotangen adalah apa? Halo? Kotangen adalah cos per sin, cos X per sin X. Nah, dx-nya dikatakan ke atas. Sama hal yang tadi, cos X dx ini kita misalkan sebagai dv, ya. D dari V, ya, per sin X. Nah, diambil dv, D dari V sama dengan apa? dv adalah cos X dx. Kita integralkan kiri kanan. Integral dv, V. Ya kan? Integral dv, V. Integral cos X dx apa? Halo? Halo para mahasiswa, integral cos X dx apa? Sin X. Sin X. Mungkin. Sin X, ya. Sin X. Tambah C-nya kita nggak pakai sini, ya. Nah, ini yang kita masukkan ke sini, kan? D dari V. V-nya adalah sin X. Sehingga ini bentuknya tadi seperti rumus tadi, integral du per u. Ya, integral du per u apa? Ln H mutlak u. U-nya adalah sin X. Nah, selesai ini di rumusnya integral kotangen X dx adalah ln dari sin X tambah C. Cukup jelas sampai sini? Halo para mahasiswa? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Pak. Baik. Kalau sudah, kita lanjutkan. Ketiga, ya. Oke, ini saya hapus. Nah, sekarang kita masuk dengan integral dengan substitusi trigonometri, ya. Substitusi trigonometri. Ya. Integral dengan substitusi trigonometri. Ya, integral dengan substitusi trigonometri. Ini ada 3 bentuk. Yang pertama adalah akar A kuadrat kurang X kuadrat, di mana A itu adalah bilangan, ya. Saya 25 itu 5 kuadrat kurang X kuadrat. Kemudian A kuadrat tambah X kuadrat. Yang ketiga adalah terbalik yang pertama, yaitu X kuadrat min A kuadrat. Ya, jadi ada 3 bentuk. Dan setiap bentuk ini, ya, setiap bentuk ini ada 2 cara. Ya, setiap bentuk ini ada 2 cara. Nah, ini sini kita bagi 2 setiap. Jadi kita ambil yang pertama adalah ini, akar dari A kuadrat kurang X kuadrat. Ambil, ya.
Ini menggunakan segitiga siku-siku, ya, sembarangan. Sudutnya boleh alfa, boleh theta ya. Boleh alfa, boleh theta. Kalau pakai theta boleh juga, ya, alfa juga boleh. Atau sudut apa aja lah, V juga boleh. Ya. Nah, di sini sama, ini modelnya akar dari A kuadrat kurang S kuadrat juga sama, segitiga siku-siku sudutnya theta, ya. Theta atau alfa. Nah, kemudian cara mengitungnya, lihat kalau selisih 2 kuadrat maka elemen sisi A yang depan ya, elemen yang depan A, bukan kuadratnya A, itu merupakan sisi miring. Kalau sisi kuadrat, yang depan merupakan sisi miring. Jadi ini sama ya, merupakan sisi miring. Cukup jelas? Halo? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kalau selisih 2 kuadrat, yang depan merupakan sisi miring. Nah, yang belakangnya kan X. Yang belakangnya sebagai apa? Yang belakangnya sebagai kaki siku-siku. Kaki siku-siku itu bisa kaki siku-siku vertikal atau kaki siku-siku horizontal. Bisa ada 2 kemungkinan ya. Di setiap bentuk ini selalu ada 2 cara. Jadi di kakinya beda ya, sisi miringnya sama. Kaki siku-sikunya ada kaki vertikal atau kaki horizontal, ya. Yang kosong pasti akar, ya. Yang kosong pasti akar. Ini adalah akar dari A kuadrat kurang X kuadrat. Ini juga yang kosong pasti akar. Akar dari A kuadrat kurang X kuadrat. Kalau kita pakai Pitagoras, ini misalnya Y, apa nih? S kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Sehingga Y kuadrat berapa? A kuadrat kurang S kuadrat. Enak? Jadi misalnya sini ya. S kuadrat ini Y. Yang akar ini Y. Tambah Y kuadrat adalah A kuadrat. Sehingga yang kita mencari Y kuadrat adalah apa? A kuadrat kurang S kuadrat. Berapa Y? Akar dari A kuadrat kurang S kuadrat. Nah. Halo? Anda lihat? Jadi yang kosong itu adalah sebagai Y-nya berupa akarnya. Nah, dari sini baru kita cari hubungannya, apa hubungan antara pertama apa hubungan X dengan bilangan A, kemudian apa hubungan akar dengan bilangan A. Ya, intinya itu. Jadi yang pertama kita cari apa hubungan X dengan bilangan A. Nah, sana apa X cari dx-nya. Kemudian apa hubungan akar dengan? Jangan cari hubungan X dengan akar. Berbelit-belit ya. Bisa juga tapi berputar-putar gitu ya. Jadi kita cari apa hubungan X dengan bilangan A. Apa? X pada apa sih? Halo? Di hadapan sudut, proyektor, sisi miring, proyektum. Ya. Proyektor bagi proyektum apa? Di hadapan sudut dibagi sisi miring. Hasilnya apa? Sin theta. Sin theta ya. Mungkin bisa pakai alfa dan theta sama ya. Oke, dapat. Kalau di sini apa hubungan X dengan A? Apa hubungan X dengan A? X pada A apa sih? Cos theta. Adalah cos theta ya. Jadi beda ya. Bila ini dikali silang, X sama dengan apa? Dikali silang, nih, dikali silang A kali sin theta. Jadi X yang dapat, di sini juga X dapat juga. Berapa? X yang dapat, X adalah apa? Dikali silang A kali cos theta. Ya. Nah, sebetulnya ini tujuannya adalah dari akarnya fungsi aljabar kita ubah jadi fungsi trigonometri, ya trigonometri. Kemudian trigonometri ini kita selesaikan, hasilnya kembalikan lagi ke fungsi aljabar. Nah ini X, cari dx-nya, dx-nya harus kita substitusi. Samping ada X juga turunan X kata theta apa? Dx per d theta. Halo? Turunan X pada theta apa nih?
A kali tunan sin theta apa? Cos theta. Halo, Min cos. cos Sin cos. theta. Nah, d theta-nya kali silang sehingga terdapat dx adalah A kali cos theta d theta. Ini yang kita masukkan ke dalam integralnya, ya. Jadi x-nya kalau ada diganti, dx-nya diganti, nah, terakhir akarnya kita ganti. Ya, ini juga sama. Turunan x dari theta apa? A kali turunan cos apa? Min sin theta. Min sin theta, ya. Min sin theta. D theta-nya kali silang, maka dx adalah, ini kita kalikan, plus kali min A kali sin theta kali d theta. Ya, ini yang nanti kita substitusi. Selanjutnya kita cari hubungan apa dari x dengan a, setelah itu akar dengan a. Ini akar a kuadrat kurang x kuadrat per bilangan a. Apa? Akar per a apa? Halo, akar per a apa? Cos theta. Adalah cos theta, betul. Ya, cos theta. Di sini apa hubungan akar a kuadrat dikurang x kuadrat dibagi bilangan a? Hasilnya apa? Sin theta. Adalah akar bagi bilangan a adalah Sin theta. sin theta. Kali silang sehingga akar adalah apa? Akar adalah a dikali sin theta. Nah, nanti Anda lihat hubungannya. Fungsi x dibagi bilangan a, hasilnya sin theta. Akar dibagi bilangan a, hasilnya cos theta. Jadi ini pasangan nih. Kalau Anda lupa, di mana ada sin, di situ ada cos. Nah, di sini Anda lihat, di mana ada cos, di situ ada sin. Itu adalah pasangan yang abadi. Ya. Sepanjang masa. Betul nggak? Kalau ini sin, sini cos. Asal ini hubungannya apa hubungan x dengan a, di sini apa hubungan akar dengan a. Ini juga sama. Apa hubungan x dengan a, apa hubungan akar dengan a. Jadi kalau sini sin, pasangannya apa? Cos. Kalau ini cos, pasangannya apa? Sin. Nanti demikian juga tangan. Sini sekan, tangan. Kotangan, kosekan. Kosekan, kotangan. Ya, itu pasangannya nih. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak dulu? Yang ini yang komponen inilah yang kita masukkan ke dalam soal integralnya. Dalam fungsi aljabar diubah dalam fungsi trigonometri. Setelah itu selesaikan dalam trigonometri, ya. Selesaikan dalam trigonometri, kemudian baru kembalikan lagi dari trigonometri menjadi fungsi aljabar. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo? Cukup jelas sampai sini? Jelas, Pak. Dari kelas yang lain? Selain kelas LA05 nih. Halo? Dari kelas lain nggak ada ya? Nggak ikut? Halo? Sudah cukup jelas, Pak. Jelas. Baik. Kalau jelas, kita teruskan. Kita pindah ke 1. Ya. Saya hapus. Nah, berikutnya adalah bentuk dari yang kedua adalah akar a kuadrat tambah x kuadrat, ya. Kita bagi dua. Ini kita bagi dua. Akar dari a kuadrat tambah x kuadrat. Pakai segitiga siku-siku, ya. Siku sudutnya theta,
sudutnya theta. Sekarang sama hal yang tadi, kalau ini jumlah 2 kuadrat, ingat rumus Pitagoras? Halo, saudara masih ingat rumus Pitagoras? Kalau jumlah 2 kuadrat itu A dan X adalah sebagai kaki siku-sikunya, enggak? Halo. Ya. Kalau jumlah 2 kuadrat, pasti A dan X sebagai kaki siku-sikunya. Satu kaki vertikal, satu kaki horizontal. Jadi di sini X yang bisa sebagai kaki vertikal dan A-nya horizontal, atau kebalikannya. Ya, atau kebalikannya terbalik ya. X di horizontal, A sebagai kaki vertikal. Jelas ya? Yang kosong adalah akar ya. Yang kosong adalah akar. Jadi akar dari A kuadrat ditambah X kuadrat. Ya, di sini akar dari A kuadrat ditambah X kuadrat. Nah, ini cara ini jelas. Nanti di akhir saya tayangkan yang diajar oleh seorang asosiat profesor dari Open University deh. Ada di YouTube ya. Nah, beliau mungkin gambar-gambarnya nggak kurang dibuat lain modelnya sehingga papannya banyak, lari sana lari sini ya. Jadi lebih ramai. Oke, ini sama hal yang cerita tadi. Apa hubungan X dengan bilangan A? Ini juga. Apa hubungan X dengan bilangan A? Halo? Halo, apa hubungan X dengan bilangan A nih? X per A apa sih? Halo, X per A? Tan theta. Hah? Tangan. Tangan, betul. Tangan theta. Ya. Di sini apa hubungan X per A? Terbalik ya, terbalik dari tangan apa? Ada kotangan theta. Ya. Kali silang, A-nya kali silang, sehingga X adalah A kali tangan theta. Di sini juga X dikali silang, A-nya kali silang, X adalah A kali kotangan theta. Ini X-nya. Kemudian turunan X pada theta apa? dx per d theta. Ya. Turunan X pada theta, dx per d theta. Ini A kali tangan turunannya apa? Halo? Secant kuadrat. Ya, secant kuadrat theta. Kemudian d theta kali silang, maka kita dapatlah dx adalah A kali secant kuadrat theta kali d theta. Inilah dx. Ya. Kemudian hal yang sama, turunan x pada theta, dx per d theta adalah A kali turunan kotangan apa? Turunan kotangan adalah Minus kosek kuadrat. min kosekan kuadrat theta. Ya enggak? Min kosekan kuadrat theta. Kalau turunan tadi apa? Turunan tangan adalah sekan kuadrat theta. Turunan kotangan adalah min kosekan kuadrat theta. Kali silang, maka dx adalah apa? Plus kali min A kali kosekan kuadrat theta kali d theta. Inilah dx-nya. Nanti kalau dimasukkan dalam integralnya. Setelah itu tadi apa hubungan x dengan A? Berikutnya apa hubungan akar? Itu A kuadrat tambah x kuadrat per bilangan A. Apa hubungan akar? Ya. Per bilangan A. Apa hubungannya? Apa hubungan akar dan bilangan A? Halo? Apa hubungan akar dan bilangan A? Kalau A per akar apa itu? A per akar adalah kosinus. Akar per A kebalikan kosinus apa? Kosek. Super Sekan. Secant. Bukan sekan. Sekan kan? A per akar kosinus. Akar per A kebalikan kosinus apa?
sekan. Makanya untuk ingat gampangnya, di mana ada tangan, di situ ada sekan. Itu pasangannya. Kalau tadi di mana ada sin, ada kos. Di mana ada kos, ada sin. Kalau sini, di mana ada tangan, ada sekan. Kalau sini, di mana ada tangan, ada apa sini? Halo? Apa sini? Kosekan theta, ya. Ya. Di pasangannya ya. Kalau ini tangan, sini sekan. Asal ingin jangan tarik balik ya. X per A akar per bilangan A. A itu bilangan ya. Kalau sini X per bilangan A, sini akar per bilangan A. Di mana ada kotangan, di situ ada kosekan. Itu pasangannya, kokoriko ya. Kokoriko, ini kotangan, kosekan. Kemudian A-nya kali silang, maka akar bisa kita cari ya adalah A kali sekan theta. Ya, maka akar adalah A kali silang A kali kosekan theta. Sudah jelas sampai sini? Halo? Halo? Cukup jelas? Jelas, Pak. Baik. Kalau sudah, kita sebentar lagi membuktikan rumus arcus sin dan arcus tangen yang istimewa ya. Saya pindah ke 3 ya. Baik. Sini. Nah, coba saudara lihat. Tadi penghapus nih. Yang ada sin ini ya, ini sebetulnya dua-duanya bisa, karena satu dapatnya aku cos, yang satu dapatnya min akus, satu aku sin, satu dapatnya min aku cos. Masih ingat dulu? Aku sin di awal dulu pernah saya terangkan, aku sin tambah aku cos sama dengan berapa? Siapa yang masih ingat? Halo, aku sin tambah aku cos apa? Sama dengan pi per 2 radian alias 90 derajat siku-siku ya, siku-siku ya. Nah, ini misalnya saya hapus. Nah, misalnya kita mau cari di sini adalah integral dx per akar a kuadrat kurang x kuadrat. Nah, komponennya udah ada nih. Kalau Anda ada soal gini, ini harus cari ya. Ini harus cari ya. Nah, dx-nya berapa? Ya, integral dx-nya mana? Dx-nya adalah salin. Dx-nya adalah a kali cos theta kali d theta. Kemudian akarnya sama dengan, ini akarnya belum tadi ya. Ini akar a kuadrat kurang x kuadrat sama dengan apa? Dikali silang nih. Dikali silang a kali cos theta ya enggak? A kali cos theta. A kali cos theta. Sini a-nya coret, cos theta-nya coret. Maka tinggal apa? Integral d theta. Asalnya apa? Integral d theta apa? Halo? Theta. Integral d theta adalah theta tambah c. Nah, sekarang theta itu dari mana? Yaitu diambil dari sini nih. Kita ambil sini ya. Sin theta, kita balik ya. Ini kan x per a adalah sin theta adalah x per a. Ya. Maka sudut theta sama dengan apa? Theta adalah, misalkan theta adalah sudut pusat atau busur di hadapan sudut pusat. Dan ya kan sudut pusat itu atau busur di hadapan sudut itu akus ya. Dari sinus yang harganya x per a. Mau dikurung boleh ya. Nah, inilah theta-nya. Nah, ini ganti sini. Ini adalah arcus sin x per a tambah c. Ini kan? Ini sehingga ya
Kalau ini saya ubah semua X saya ganti U, apa jadinya? Integral DU per AK A kuadrat kurang U kuadrat sama apa? Arcus sin U per A tambah C. Ingat nggak yang sebelumnya pernah diterangkan nih, cara yang dibalik itu kan? Kalau ini adalah menggunakan integral dengan substitusi trigonometri. Halo? Cukup jelas? Ini ada nih, tunggu sini. Iya, Pak. A-nya 1, coba. Kalau A-nya 1, integral DU per akar 1 kuadrat 1 kan? Kurang U kuadrat adalah akusin U per 1, U kan? Dia akusin U tambah C. Sampai sini jelas nggak? Halo? Jelas. Ya? Jelas. Ya. Yang lain ada yang mau tanya? Sebelum saya lanjutkan dan kita buktikan arcus dari tangan, ya, tangan X per A atau U per A atau tangan X sendiri. Ya, inilah rumus majemuk, rumus pluralnya ya. Kalau yang singlenya kan berarti ini ganti dx, ini dx tadi ini A ini ganti 1, itu yang integral dx per akar 1 kurang X kuadrat akusin X per 1 kan X. Akusin X per 1 itu. Akusin X tambah C. Oke? Any question? Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan di sini? Belum ada, Pak. Kalau belum, kita lanjutkan yang berikutnya tentang arcus tangan. Ya. Nah, di sini yang satu tangan ya. Sebetulnya bisakah ini nanti arcus tangan, di sini arcus tangan ya, bisa ya. Jadi salah satu ya. Oke. Misalnya kita mau buktikan ini nanti integral dari dx per A kuadrat ditambah X kuadrat. Nah, ini nggak ada akarnya, nggak apa-apa. Akarnya, supaya akarnya hilang, diapakan nih? Halo? Supaya akarnya hilang, diapakan nih? Dipangkat dua kan? Dikuadratkan kiri dan kanannya nggak? Dikuadratkan, oke. Kuadratkan kiri dan kanan. A kali sekan theta pangkat 2. Di pangkat 2 kan? Di akar pangkat 2 hilang akarnya. Ya nah? A di pangkat 2 A kuadrat. Sekan pangkat 2 sekan kuadrat theta. Nah, ini yang kita substitusi dx-nya mana? Dx-nya adalah dx-nya adalah A kali sekan kuadrat d theta per, nah ini A kuadrat tambah S kuadrat adalah A kuadrat kali sekan kuadrat theta. A kuadrat kali sekan kuadrat d theta ya. Sekan kuadrat theta. Nah, ada d theta-nya. Sekan kuadrat theta ya. A kuadrat kali sekan kuadrat theta-nya ada theta-nya ya. Ya nah, sekan kuadrat theta d theta. Nah, di sini adalah A-nya kuadrat 1, sekan kuadrat hilang. Maksudnya bilang 1 nilai ya. Sekan kuadrat theta plus sekan kuadrat theta kan 1. Maka tinggal apa sih? Halo? Ini bisa ada A-nya kan? Seper A keluar, integral dari d theta ya nah. Sekan kuadrat theta-nya kan sudah dicoret ya. Halo? Gitu nah? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, kemudian dari mana Anda dapat ini? Dari mana dapat ini integral ini hasilnya apa nih? Seper A ya. Integral d theta adalah theta ya nah, seper A kali d
Integral dari theta adalah theta. Dia 1/A kali integral dari theta 1/A kali integral dari theta adalah theta. Nama C. Nah, theta itu dapatnya dari mana? Dari ini. Rumus tangan. Di sini. Rumus tangan. Yang tangan theta apa sini? Tangan theta adalah X/A. Maka sudut theta sama dengan apa? Ingat tadi? Sudut pusat Arctan. arcus ya. Arcus itu sudut pusat atau busur di hadapan sudut pusat dari tangan yang harganya X/A. Nah, ini yang kita masuk sini. Ya, arcus tangan dari sudut dari nilainya X/A tambah C ini adalah rumus. Seandainya ini saya ganti semua U ganti X apa sih? Integral DU per A kuadrat tambah U kuadrat adalah 1/A, gitu kan? Arcus tangan X saya ganti dengan U per A tambah C. Inilah rumus majemuknya. Oke? Cukup jelas? Kalau yang ini A-nya diganti 1 apa nih? Integral dx per 1 kuadrat 1 di 1 tambah x kuadrat. Nah, 1/1 apa? 1 hilang kan? 1 bagi 1, kalau A-nya 1 hilang, tinggal arcus tangan x per 1 x, arcus tangan x tambah c. Itu yang sinyalnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan terus? Halo? Ada pertanyaan nggak? Halo? Belum, Pak, ada, belum. Pak. Kalau nggak ada, oh ya, kita masih ada satu lagi tadi ya. Sorry, karena ini tadi saya pakai. Maaf, tadi masih ada satu lagi yang substitusi trigonometri yang kebalikan dari yang pertama dari apa? Akar dari x kuadrat kurang a kuadrat. Itu ketinggalan ya. Ada ketinggalannya. Kita pindah ke 3. Ini. Jadi ada ketinggalan satu tadi ya. Ya, ada ketinggalan satu yaitu kita bagi 2. Ini akar dari x kuadrat min a kuadrat. Sini akar dari x kuadrat min a kuadrat. Ya, ada 3 macam dan baru 2 yang kita jelaskan tadi kan. Akar a kuadrat kurang x kuadrat. Yang pertama, kedua akar a kuadrat tambah x kuadrat. Yang ketiga ini akar x kuadrat min a kuadrat. Ini menggunakan segitiga siku-siku. Sudutnya boleh theta, boleh alpha, boleh phi, ya. Ini juga sama. Theta. Sisi 2 kuadrat, maka yang depan, elemen yang depan adalah sebagai sisi miring. Dua-dua sisi miring, sama. Yang satu lagi apa? A-nya sebagai apa nih? A-nya sebagai kaki siku-siku. Kaki siku-sikunya bisa kaki siku-siku vertikal atau kaki siku-siku horizontal, salah satu, ya kan? Kalau selisih 2 kuadrat, elemen yang depan x adalah sebagai sisi miring atau hipotenusa. Yang belakang merupakan sisi siku-siku yang salah satu, apakah vertikal atau sisi siku-siku horizontal. Yang kosong pasti akar. Akar dari x kuadrat min a kuadrat. Akar dari x kuadrat min a kuadrat. Nah, ini kita cari apa hubungan x dengan a. X per a apa sini? Sini juga x per a. Kalau x per a apa sini? Kalau a per x adalah sinus, x per a apa? Halo? Sekon. Hah? Kosekan. Kosekan. Kosekan, kebalikan sinus kan? Kalau a per x sinus, x per a kebalikan sinus adalah kosekan theta.
kali silang, maka X adalah A kali kosekan theta. Ya kan? Di sini apa hubungan X dengan A? Kalau A per X apa? Kosinus. X per A apa? X per A? Secant. Sekan. Ya, sekan theta. A-nya kali silang, sehingga X adalah A kali sekan theta. Sekarang turunan X terhadap theta. Dx per d theta apa? A kali turunan kosekan apa? Turunan kosekan adalah halo? Minus kosek kali kotangan. Min koko, dengan pengen ya, min koko. Jadi min kosekan kali ko tangan ya, min koko, min kosekan kali ko tangan. Ya, min kosekan kali ko tangan, min koko kan koko, kosekan ko tangan. Kalau sini dx per d theta apa? A kali turunan sekan apa? Turunan sekan adalah sekan itu sendiri kali tangan theta ya, sekan kali tangan. Itu pasangannya deh, kosekan kotangan, sekan tangan ya. Sehingga kalau di sini dx sama dengan apa? A kali min A kali kosekan theta kali kotangan theta d theta. Jadi inilah apa? dx-nya. Kalau sini berapa dx-nya? A kali sekan theta kali tangan theta kali d theta. D theta-nya kali silang ya. Ini d theta-nya kali silang ke belakang. Sehingga apalah dx-nya dari fungsi dx aljabar A sekan theta ini yang belakangnya pakai theta-nya adalah trigonometri. Sekarang apa hubungan akar? Akar x kuadrat min a kuadrat per bilangan a. Halo? Ini juga apa hubungan akar x kuadrat min a kuadrat per a. Halo? Kalau yang kiri kotangan, Pak. Ya, ya pasangannya ko-riko, ya kan? Ko sekan, ko tangan. Terus sini apa? Sekan, bawahnya apa? Tangan. Iya, itu ya paling cepat ingat gitu ya. Ko sekan, sini pasti ko tangan, ya, ko tangan. Ya, di sini sekan tangan, ya, tangan theta itu pasangannya. Kali silang, sehingga akarnya adalah ya, akarnya adalah A kali kotangan theta. Sini akarnya adalah A-nya kali silang, S kuadrat, akar dari S kuadrat adalah A kali ya, A kali tangan theta. Cukup jelas di sini? Halo. Ini komponen-komponennya. Halo. Oke. Jelas, Pak. Jadi ini kita cari ya, jangan dihafal ya, tapi Anda bisa cari ya, dicari. Nah, itu yang nanti yang video yang nanti yang saya tayang terakhir nanti Anda lihat. Mungkin sudah ada kirim di RA05, ya kan? Halo, Anda sudah lihat oleh asesor profesornya terangkan bagaimana? Ya, lari sana lari sini gitu. Baik, coba sini ada pertanyaan dulu. Halo, kita masuk contoh hitungannya. Dua-duanya kita coba ya. Dua-duanya kita coba di mana hasilnya kelihatannya berbeda. Namun salah satunya kita teruskan akan sama jawabannya. Halo? Itu yang ya. Dua-duanya awalnya kalau udah pakai gini jawabannya pasti beda. Ingat salah satunya kita terutama yang ada min di depan len itu kita pindah ke belakang dari pangkat min 1 sehingga berubah bentuknya, akhirnya jawabannya sama ya. Kita lihat di sini. Kita pindah ke ruas itu 1 ya.
Ini kalau di FIT papannya tuh ada 9, jadi tidak perlu dihapus ya, tinggal perlu naik aja. Jadi, nah ini yang kita ambil yang sebelah mana ini? Integral dari misalnya ini x pangkat 2 dx per akar x kuadrat min a kuadrat. Nah, kalau saya ambil yang kiri di kanan makanan ya, supaya itu saya tidak ulang lagi. Nah, ini kita masukkan berapa nih? Coba lihat di itunya. Halo? Kalau Anda lihat sini, X-nya berapa sini? Halo? X-nya adalah A kali kosekan theta. Nah. Ya kan? X-nya A sin theta, dx-nya min A kali kosekan kali kotangen kali d theta, akarnya A kali kotangen theta. Oke ya, kita tuliskan di sana ya. Kita pindahkan ke, jadi X-nya adalah A kali kosekan theta. Jadi X pangkat 2, jadi A kali kosekan theta pangkat 2 ya kali dx ya, A kali kosekan theta, karena x kuadrat dari A kali kosekan theta pangkat 2, kemudian dx-nya adalah min A koko ya, di sini min A koko kosekan theta kali kotangen theta d theta per akar nilainya adalah A kali kotangen theta. Pak. Ya. Apa dia punya layarnya agak blur. Gimana? Agak kabur. Agak kabur ya? Waduh. Fokus. Yang ini yang kabur yang papan ini. Halo? Iya Pak, kabur Pak. Kabur ya? Halo? Agak buram ya, berarti mungkin nggak fokus ya. Ini nggak fokus, sudah. Kita tolong dari edisinya bisa difokuskan ya. Ya, tolong di yang sebelah sini, yang 81. Kalau zoom lagi nanti terlalu apa enggak? Oke, sudah. Sudah jelas? Halo? Ya, sudah, Iya Pak. sudah Pak. Sudah jelas ya? Oke. Ya. Jadi ini kita korakan berapa nih? Kalau ini kita korakan, ini menjadi A pangkat 2. Ya. A pangkat 2 kali kosekan pangkat 2 theta. Oh ini min A kali kosekan theta kali kotangen theta kali d theta. Nah ini A kali kotangen theta. Coba lihat. A ini bisa coret 1 ya. A coret 1. Kotangen bisa coret 1. Maka tinggal apa nih? Halo? Ini ada min ya. Min kali A kuadrat. Min A kuadrat dikeluarkan. Halo? Ya enggak? Min A kuadrat dikeluarkan. Kemudian kosekan pangkat 2 kali kosekan pangkat 1. Berapa? Integral kosekan pangkat 2 kali kosekan pangkat 1. Hasilnya apa? Kan pangkat 3. Waduh, ini belum belajar ya. Ada rumusnya. Ya Bapak. Ya, kosekan pangkat 3 d theta kan? D theta. Nah, ini ada rumus reduksi. Kita mohon maaf ini mungkin ada belum saya hasilkan. Yaitu rumus reduksi ya. Yaitu integral kalau satu itu kan sudah belajar kan, integral kosekan theta d theta, apa rumusnya? Ini sudah kita bahas sebelumnya, minggu sebelumnya. Ya. Oh iya, ada kelihatan sih, bisa lihat dulu. Halo?
Apa rumus ini? Kita udah buktikan sebelumnya. Apa nih? Hasilnya adalah ln harga mutlak ko kurang ko. Kosekan theta kurang kotangan theta. Tambah C. Ya kan? Masih kan nggak? Masih. Nah, tetapi yang rumus ini integral kosekan pangkat n theta d theta. Nah, n di sini ada n-nya 3. N-nya 3, pangkat 3. Ada rumusnya ini, mohon maaf ini belum, jadi kita saya tulisnya dulu. Kalau kosek yang negatif itu depan itu sin pangkat n. Pas kebalikan sin apa? Kosekan pangkat n. Nah, pasangannya di mana ada kosekan di situ ada kotangan pangkat n. Itu semuanya negatif di depan min. Cara ingat ya. Nah, kalau sin itu seperpangkat n, kalau untuk kosekan dan pangkat n dan kotangan pangkat n seper n min 1 kali di sini kosekan pangkat n min 2 theta dikali pasangannya. Di mana ada kosekan di situ ada, halo, di mana ada kosekan di situ ada kotangan. Ya, ditambah penyebutnya n min 1, di sini n min 2 ya, di atasnya n min 2. Integral kosekan pangkat n min 2 theta d theta. Ya, d theta. Itu rumusnya. Ini belum kita sampai. Ini pakai rumus kalau kita sudah belajar integral parsial ini bisa dibuktikan ini. Ya, mungkin di web saya Anda cari ada ya penurunan rumus reduksi namanya. Ya. Oke. Jadi min seperpangkat kurang 1 kosekan pangkat kurang 2 kali pasangannya. Di mana ada kosekan situ ada kotangan. Karena penyebutnya n min 1 maka pemilihan 1 kurang dari penyebut. Jadi n min 1 kurang 1 n min 2. Nah, sini kosekan pangkat sama main n min 2 theta. Coba kita pakai ini. Jadi ini hasilnya ini mungkin saya pakai pangkat 2 ya, harusnya pangkat 1 aja. Enggak apa-apa ya. Oke. Kita coba sehingga ya min a kuadrat. Nah, kita masukkan rumusnya seper n-nya 3 ya, seper n min 1 kosekan pangkat n min 2 theta kali pasangannya. Di mana ada kosekan di situ ada kotangan ditambah penyebutnya n min 3 min 1 di atasnya n min 2 ya. Ini 3 kurang 2 integral kosekan pangkat n min 2 ya n min 2 theta d theta kurang tutup. Hasilnya min a kuadrat kali setengah ya 3,12 kosekan pangkat 1 theta kali kotangan theta ditambah ini 1/2 ya 3,21 3,12 nah, integral ini tinggal integral kosekan 3,21 kosekan theta d theta. Jelas di sini? Halo. Nah, kemudian ini lanjut ke sini sama dengan berapa? Setengahnya boleh keluar nggak? Halo? Setengahnya boleh keluar nggak? Ini keluar ke depan. Jadi min setengah a kuadrat. Nah, tinggal dalamnya apa? Kosekan theta kali kotangan theta ditambah. Nah, rumus integralnya, integral kosekan theta itu ini ya, ini enggak? Integral kosekan theta d theta rumusnya apa? Ln harga mutlak ko kurang ko kosekan theta kurang kotangan theta tambah c. Ini kurang tutup ya. Tambah c. Nah, sekarang kembalikan dari
trigonometri yang tadi, di sini ada yang dipakai kosekan dan kotangen. Coba kita balik ke semula di sini. Halo, di papan 3. Nah, coba lihat. Kosekan theta sama dengan apa nih? X per A. Ini itu hasilnya kan tadi trigonometri. Kita kembalikan lagi menjadi fungsi aljabar. Jadi kosekan theta kita ganti X per A, kotangen theta kita ganti akar S kuadrat kurang A kuadrat per A. Paham maksudnya? Halo? Kosekan theta-nya ganti X per A, kotangen theta-nya kita ganti dengan akar S kuadrat kurang A kuadrat per A. Ya, kita ganti ya. Kembali ke situ, ke papan pertama. Nah, ini kita ganti jadi min setengah A kuadrat. Kosekan theta apa tadi? Kosekan theta adalah X per A. Ya, dikali kotangen. Kotangen A adalah akar. Akar S kuadrat min A kuadrat per A. Ya. Ditambah len kosekan kosekan tadi X per A dikurang kotangen adalah akar S kuadrat min A kuadrat per A tambah C. Ini kurung tutup ya. Sini kan. Nah, kalau ini kita kalikan, halo, coba. Kali min setengah A kuadrat kali ini hasilnya X akar S kuadrat min A kuadrat per A korangan. A kali A apa enggak 2? Apa enggak 2 sorangan? Halo? Dan ini orang depannya. Oke. Min setengah kali plus min setengah A kuadrat len ini sama penyebut sudah sama A sama A. Di atasnya pembilang X kurang akar S kuadrat kurang A kuadrat tambah C. Kurungnya udah buka ya. Udah dikalikan min setengah kuadrat. Maka ini tinggal jadi apa nih? Halo? Halo? Tinggal apa nih? Min setengah A kuadrat hilang. X akar X kuadrat min A kuadrat. Terus ini tinggal min setengah A kuadrat len. Nah, ini sudah satu penyebut ya. Yaitu X dikurang akar S kuadrat min A kuadrat per X tambah C. Inilah jawab akhirnya. Jelas sampai sini? Per apa? Hah? Bukannya Halo? per A. Gimana? Nggak jelas? Bukannya per apa? Atau per X ya Pak? Oh, ada A nih. Sorry, aduh. Bukan per X tapi per A ya. Sorry, makasih ya. Jadi matanya. Ya, ini per A bukan per X. Ya. Ini per A, ini A. Oke. Nah, nanti kalau yang satu lagi kita kerjakan, jawabannya ini yang depan ini sama persis, yang sini bedanya. Di sini min jadi plus, ini min jadi plus, maka tanda sini menjadi sekawan, X min akar jadi X tambah akar, per A tambah C. Halo? Itu jawaban yang satu lagi. Kalau dicari ini, karena saya pakai X kuadrat jadi bentuknya menjadi rumit ya. Padahal kalau saya pakai pangkat 1 hasilnya jadi sederhana. Jelas maksudnya? Makanya saya pakai rumus ini. Salah satu rumus reduksi. Ya. Sampai sini cukup jelas? Halo? Nah, Saya masih bingung dengan prosedurnya ini, Pak. Bagaimana? Saya bingung gitu. Jadi trigonometrinya itu sebenarnya kayak semacam jalurnya. Jadi makanya yang namanya itu substitusi trigonometri, itu artinya soalnya dalam fungsi aljabar ya. Soalnya dalam fungsi aljabar kemudian diubah dalam trigonometri dengan komponen-komponen tadi yang tadi sebelah sana ya. Paham Mas ya? Ini dengan komponen
Di ini namanya komponen-komponen yang dari aljabar diubah menjadi trigonometri. Ini komponennya kan, x-nya berapa, dx-nya berapa dalam trigonometri, akarnya dalam trigonometri. Semuanya kita substitusi, semuanya kita ganti. Jelas? Halo? Tapi saya bingungnya Pak, kenapa harus pakai substitusi trigonometri itu Pak? Kalau kita kerjakan seperti tadi ya, soalnya ini mana? Soalnya tadi ini, kita balik sini. Nah, soalnya ini, kan ada kerjakan ini. Halo? Saya tanya Anda, bisa nggak ada kerjaan ini dengan tanpa substitusi trigonometri? Coba. Kecuali ini X pangkat 1 bisa. Kalau ini X pangkat 1, coba turunan dari di bawah akarnya apa? X kuadrat kurang akarnya turun berapa? 2X kurang 0, dx. 2X kurang 0 dalam kurung, jadi 2X dx. Nah, di sini X dx nggak bisa. Tanpa menggunakan ini semua. Betul nggak? Halo? Oh iya deh Pak, makasih Pak. Paham maksudnya? Tapi kalau gini bisa nggak Anda selesaikan dengan tanpa trigonometri? Coba, bisa nggak? Halo? Ada yang lain? Ada yang bisa? Ya, jadi namanya aja tadi kan integral dengan substitusi trigonometri. Itu artinya apa? Artinya semua fungsi aljabar diubah dalam fungsi trigonometri. Kemudian integralnya integral trigonometri. Nah, ini semua trigonometri. Selesai trigonometri, nih. Kosekan kali kotangan, ini kan ln kosekan kurang kotangan. Kembalikan lagi, ini fungsinya hasilnya dalam trigonometri, kembalikan ke fungsi aljabar X dan bilangan A, ya kan? Maka jadi dari fungsi aljabar diubah trigonometri. Selesaikan dengan integral trigonometri, hasilnya trigonometri diubah kembali menjadi fungsi aljabar. Itu maksudnya. Sejelas yang sedari yang tanya tadi, yang tanya siapa tadi? Oke, makasih Pak. Nah, nama Anda siapa? Suara Anda saya ingat di nama Anda. Halo? Oh, saya Belinda Pak. Ber? Oh iya. Begitu dekat ya. Baik. Jelas ya? Kalau ini saya ubah dengan misalnya ini adalah X pangkat 1 dx, X dx saja, ini nggak perlu nih. Benar nggak? Coba. Kita lihat sini ya. Oh ya, sebentar, ini dulu. Saya mau tunjukkan Anda. Kalau yang bagian ini ya. Bagian ini saya teruskan minnya saya pindah ke belakang jadi pangkat min 1. Nanti jawabannya apa? Halo? Ini jadi plus, maka min di sini menjadi plus nggak? Ya, kita lihat ya. Hapus. Jadi saya cari yang terlalu panjang deh. Nah, saya pindahkan. Jadi itu yang saya salin ya. Yang sepotongnya, yang saya ambil yang belakangnya ya. Yang belakangnya ini min berapa tuh? Min setengah A kuadrat ln ya. Min setengah A kuadrat ya, ada kan min setengah A kuadrat ln X kurang. Pindah ke ya. X kurang akar X kuadrat min A kuadrat per A tambah C. Sahabat bagian belakangnya, yang depannya tidak berubah tuh, itu tetap sama. Nah, kalau bagian belakang ini ada min, nanti min ini jadi plus. Paham maksudnya? Min ini min bisa pindah belakang kan ini plus, ini min kali min plus. Kalau sini plus jadi min. Pokoknya ini berubah menjadi sekawannya. Sekawan X kurang akar dari X tambah akar. Halo? Benar nggak tuh? Kita lihat sini. Min ini saya pindah ke belakang. Sehingga jadi apa? Plus setengah A kuadrat ln sini X min akar
X kuadrat per A pangkat min 1 enggak? Halo? Sifat logaritma apa? Pengali pindah ke belakang menjadi pangkat enggak? Halo? Ini min 1 tadi ya, min 1-nya saya pindahkan. Halo? Jelas enggak? Halo? Kok diam aja nih? Jelas, Pak. Min 1-nya saya bilang ke belakang, pangkat min 1 enggak? Ini. Oke. Kemudian ingat U pangkat min 1 kan seper U. Ya kan? Ini sama enggak? Seper dari X min akar X kuadrat min A kuadrat per A. Betul enggak? Tambah C. Ya, ini dia nih. Kalau U pangkat min 1 kan seper U pangkat 1 enggak? Ingat enggak? U pangkat min 1 sama enggak seper U. Nah ini dia. Kemudian kalau 1 bagi ini terbalik enggak? Menjadi terbalik ya. 1 bagi 3/2 sama enggak 2/3? Kayak itu maksudnya. Jadi ini adalah setengah A kuadrat ln ini yang jadi A per X kurang akar X kuadrat min A kuadrat. Nah, penyebut tidak boleh mengandung akar. Maka harus dirasionalkan, harus diterukurkan. Mesti kan ada pelajaran di SMP seper akar 5 kurang akar 2. Dikalikan dengan sekawannya. Akar 5 tambah akar 2, akar 5 tambah akar 2. Di mana ini nilainya 1, betul enggak? Halo? Betul. Ya, ini dikali dengan sekawan. Sekawannya apa sih? Sekawannya adalah sini X kurang jadi X tambah akar. Ya. Ini juga X tambah akar sama. Supaya ini nilainya adalah 1. Ini 1 nah nilainya. Ya, tambah C. Nah, Iya, sekarang 1 itu, Pak. ya. Setengah A kuadrat ln A kali X tambah akar X kuadrat min A kuadrat. Ya. Per, nah ini penyebutnya. Kuadrat suku yang sama adalah X kuadrat min kuadrat suku yang sama adalah X kuadrat dikurangi kuadrat suku yang berlawan tanda. Jadi akar kali akar kan akar kali akar ini dipangkat 2 kan. Akar pangkat 2 hilang akarnya enggak? Tinggal X kuadrat min atau kuadrat dari akar pangkat 2. Betul enggak? Halo? Kuadrat suku yang sama dikurangi kuadrat suku yang berlawan tanda. Akar dipangkat 2 kan hilang akarnya. Ini X kuadrat habis enggak? Habis. Nah. Terus min kali min plus. Ya enggak? Plus. Maka tinggal setengah A kuadrat ln. Nah. Ini menjadi plus A kuadrat. A dengan A kuadrat dicoret tinggal apa? Tinggal A enggak? Di atasnya X tambah akar S kuadrat kurang A kuadrat. Coba Anda lihat. Yang tadi negatif. Mana yang tadi? Tadi negatif menjadi positif, maka yang min ini jadi positif nggak sih? Anda lihat sini. Ini menjadi positif. Iya. Nah, ini. Kalau yang sebelah sini tadi yang saya sudah hapus tadi, kita pakai cara yang ini, jawabannya seperti ini. Anda boleh coba di rumah nanti. Sama namanya. Halo? Halo? Ada pertanyaan ke sini? Halo? Jelas, Pak. Nah, tadi soal tadi itu karena saya pakai yang S pangkat 2. Seandainya, saya tunjukkan Anda ya. Jadi soalnya hati-hati enggak? Kalau soalnya saya ubah nih, integral X dx per akar X kuadrat min A kuadrat. Coba kita tes. Yang dalam akarnya itu diferensial dari X kuadrat kurang A kuadrat berapa? Halo? A kuadrat 0. X kuadrat turunkan 2X kan? Halo? 2X kurang 0 kali dx. Tanya, ada enggak X dx? Ada enggak X dx? Ya. Ada. Ya.
Kalau ada, maka ini boleh Anda buat akar itu Anda ubah menjadi pangkat setengah, kemudian yang atasnya XDX-nya ini jadi DU. U-nya yang ini. Nah, DU-nya ini tadi kita turun nih. DU-nya ini D dari S kurang-kurangnya hasilnya dari 2X DX. Pada yang ada hasilnya apa? X saja. Terjadi kelipatan 2 nggak sini? Supaya 2 jadi 1 dikali berapa? 1/2 nggak? Halo? Halo? Jelas nggak ini? Uits, kemasukan jam-jamnya ini. Kalau nggak bisa pakai misal boleh juga, terserah ya. Ya pakai misal juga bisa. Jadi ini turunan dari fungsi di bawah akar kita cari hasilnya 2xdx. Ada nggak xdx ini? Maksudnya ada nggak xdx ini? Oh ada. Kita coba ini. Jadi xdx itu jadi du. U-nya ini U-nya. Du. Nah du ini kita cari dari 2xdx. Yang ada xdx terjadi kelipatan 2 nggak sini? Kelipatan 2. Supaya 2 ambil 1 dikali setengah nggak? Halo? Karena setengah kali 2 xdx kan 1 xdx. Cocok nggak? Halo? Cocok, Pak. Nah, Cocok, Pak. oke, setengah dari, nah ini dinaik ke atas. Yang pangkat setengah ini naik ke atas jadi apa? S kuadrat kurang A kuadrat, pangkat min setengah DU. U-nya ini ya. Ini artinya U pangkat min setengah, U pangkat min setengah DU. Sesuai rumusnya apa? Halo? Sesuai rumusnya setengah kali, rumusnya apa? N-nya min setengah, plus 1, U pangkat N plus 1 tambah C, ya nak? Jelas sampai sini? Ya, ini U pangkat N-nya min setengah, DU. Nah, sesuai ini setengah kali 1 kurang setengah berapa? Halo? 1 kurang setengah, setengah. 1 bagi setengah, 2/1 enggak? Terus ini X kuadrat min A kuadrat pangkat 1 kurang setengah, setengah. Tambah C kan? 1 kurang setengah. Min setengah tambah 1 kan setengah kan? Nah ini coret tinggal apa? Pangkat setengah itu akar enggak? Halo? Tambah C. Udah selesai. Jadi ini tidak perlu pakai substitusi trigonometri. Hati-hati ya. Halo? Ini nggak perlu pakai substitusi. Kalau pangkat 1, kalau pangkat 2 nggak bisa. Yang itu yang tadi panjang. Ya. Cukup jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Oke. Kalau sudah, nah sekarang saya coba putar yang Anda lihat nih masih ada 4 jam. Ada di YouTube ya. Ini bagus sekali. Share-nya deh. Ini saya, oke sampai sini ada pertanyaan yang ini sebelum saya tutup yang ini ya. Halo? Kalau nggak ada, ini saya share-in. Nah, ada kalau cari yang saya itu mudah Kak, ketik Wikarya nanti ketemu Wikarya Kesali, oke ya. Nah di sini Anda cari ini ada yang nanti ada yang dosen wanita boleh biasanya. Kok hilang deh? Biasanya ada. Ada ingat namanya? Aduh lupa. Bisa lihat.
Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo? Atau cari namanya, substitusi ya. Substitution. Ya. Atau substitusi trigono. Ada juga cari itu. Ini banyak ya. Sebenarnya banyak nih kalau Anda mau belajar dari YouTube. Lumayan banyak sebenarnya. Ini semuanya substitusi trigonometri. Ya. Banyak sekali. Ketemu ya. Kok dicari nggak ada ya, biasanya muncul. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Halo? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Jadi nggak semua soal itu bisa dikerjakan dengan substitusi trigonometri ya, Pak? Ya, bisa. Yang seperti yang ini contohnya. Ini ya, yang ini. Oh, ini tadi. Sorry. Bentar ya. Share yang sebentar tadi mana? Kok ini? Oh ini sorry.